Dari Pontianak start jam 8, baru sampai di Desa Madi itu sekitar setengah 5. Jadi yang awalnya planningnya itu start mendaki di jam 7 pagi, ternyata nggak bisa karena baru sampai setengah 5 pagi. Itu kan nggak mungkin dipaksa untuk mendaki jam 7 pagi. Jadi ubah plan lah, jadi di jam 9 kami baru start. Untuk startnya dari rumah Bang Rio Saputra, seorang guide di Desa Madi ini. Alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing supaya diberi kelancaran sampai ke tujuan dan bisa pulang kembali dengan selamat. Nama dipanggil di kampungnya Bang Rio, dan sekalian pemandu lokal istilahnya. Jadi pemandu siri dengan bawang, dan juga sekitarnya lagi Riam. Kalau menurutnya sih ya sesuai dengan aturan mereka yang bikin lah, jadinya lebih tingginya bawang. Pokoknya kalau ke Siri, kalau abang ke Siri, kalau sama bawang perbedaan sangat jauh. Kalau Siri sekitar 1000 lah, 1000 kali abang ke Siri dari 2013. Dan juga pas kebetulan nih pas, dan juga hobi sekalian, dan juga hobinya berburu juga, dan sekalian bantu orang. Itulah yang jadi istilahnya namanya hobi, inilah dia karakter abang. Di pendakian ke Siri ini yang lewat jalur Madi ini juga ditemuin salah satu, ya bisa dibilang peneliti lah, peneliti apa, ikan ya, spesialis ikan. Dia lagi merintis, fokusnya dia untuk riset meneliti ikan. Oh ya, oke. Nanti ada tulisannya selamat datang di Riam Batu Timah. Nah itu 1 jam lah ya, 1 jam. Jadi 1 jam lebih dikit itu baru sampai di pos 1. Pos 1 itu ada di air terjun Riam Batu Timah. Jadi air terjun Riam Batu Timah itu memang juga sebagai salah satu spot wisata umum, wisata air terjun. Akhirnya nyampe di pos 1. Jadi pos 1 ini Riam Batu Timah. Kalau untuk aturan yang buang-buang kayak gitu, istilahnya kita harus paling tidak pamit permisi lah istilahnya kan. Kalau kita mau kencing kan diludahkan, seperti di mana-mana pun aturannya kayak gitu. Di situ aja sih kalau untuk pantangannya. Ada yang warna-warni loh. Aku nggak tahu jenisnya, soalnya nggak pernah. Oke, pas di jam 10.15 sesuai dengan estimasi perkiraan istirahat, nggak perlu lama-lama. Jadi ini langsung lanjut lagi jalan untuk sampai ke pos 2. Jadi ini nanti perlu nyebrang sungai dulu, sungai yang ada di Riam Batu Timah. Nanti untuk lanjut sampai ke pos 2. Jalannya ini udah mulai ngetrek dikit-dikit. Skuy. Nah terus untuk start lanjut lagi sampai ke pos 2 itu kami jam 10.15. Jadi sesuai memang perkiraan, berhenti cukup 15 menit aja. Nah untuk melanjutkan perjalanan dari pos 1 ke pos 2, tentu kan yang melewati Riam Batu Timah, kita ini harus nyebrang sungai yang di Riamnya itu.
Kalau total untuk penyeberangannya dari pos 1 itu 4 sungai yang kita nyeberangannya. Kalau sungai kecil ada 2. Sini ya. Naik sini ya, sini ya. Naik. Nah, kemudian ketika sampai di pos 2 itu, yang di situasi pos 2 itu sebenarnya kalau teman-teman mau membutuhkan sumber air itu bisa, karena di situ dekat sungai juga dan areanya landai, lapang. Masih rasa lidah makan. Cukup hati aja, lidah janganlah. Karena dia misteri flavor tuh. Kita naiklah sana itu kan. Nah, untuk trek dari pos 2 ke pos 3 itu yang agak berat. Jalannya udah mulai nanjak banget dan itu licin. Kami harus berangkang, harus sedikit merangkak karena rimbun, dan ditambah lagi tuh harus pegangan akar, pegangan batang-batang pohon, belum lagi tuh pas dipegang ada yang rapuh. Wah, itu lumayan sulit sih, lumayan sadis juga. Pos 2 nih nyambut pos 3 nih kan, langsung ngejang dia sampai ke puncak dah, nggak ada bonus landainya. Kalau yang disiapkan ke sini untuk peralatannya ya pasti webbing sama trekking pole. Dan ini adalah tantangan, sangat menguji mental sekali ya. Dan itu menurut saya pribadi inilah salah satu trek yang sangat sulit untuk didaki. Jam setengah 3-an lah baru kami sampai di pos 3. Nah, di pos 3 ini tempatnya juga agak lapang, cuman di sana nggak ada sumber air. Nah, yang menarik dari pos 3 ini untuk view-nya ini lumayan bagus ya. Jadi banyak pepohonan besar, banyak pepohonan yang besar-besar seperti pohon meranti merah. Itu yang batangnya besar-besar itu banyak tumbuh di sekitar situ. Dan itu cakep banget kalau pas, apalagi kalau pas kabut. Kalau yang kita tahu sih sejenis bunga lah, kayak bunga anggrek, dan juga yang untuk buah-buah lokal, itu yang sangat kita itu. Kalau kita yang sering kita lihatnya kayak burung enggang, dan juga ruai, dan juga burung-burung yang lain, jenis yang lain lah, itu dia. Dan juga untuk jenis yang binatangnya yang kayak monyet, apa tuh, rusa, kijang, itu babi hutan, kadang-kadang kita jumpanya tuh. Sini masih banyak sih. Kalau beruang madu tuh masih ada. Gitu. Namanya juga di hutan tropis ya, seperti di Kalimantan, di hutan hujan, daerah-daerah lembab itu hewan tuh pacet pasti ada. Terus serangga-serangga yang kadang kayak nyamuk, agas tuh juga pasti ada. Yaitu harus diperhatikan juga sih gimana supaya kita nggak terhindar, supaya kita bisa, kalau misal kena serangan itu bisa mengantisipasi. Kalau pacet sih paling umum biasanya kan pakai legging, pakai lengan panjang, itu paling umum. Cuman kalau saya sendiri sih saya kurang suka pakai celana panjang, jadi cukup pakai celana pendek aja. Nanti kalau kena pacet ya tinggal dikasih air tembakau atau dicabut aja lah gitu sih. Tetapi memang lebih baik sebenarnya pakai celana panjang aja gitu supaya terhindar. Nemu ada buah tengkawang. Jadi buah tengkawang ini salah satu tumbuhan endemik Kalimantan. Ini bisa dimanfaatin jadi mentega. Salah satu produk tengkawang adalah mentega. Perjalanan dari pos 3 ke pos 4 itu juga nanjaknya lumayan berat. Memang sih di tanjakan itu nggak selicin dari pos 2 ke pos 3, cuman memang lumayan panjang. Ditambah lagi bener-bener capek karena tenaga itu udah habis. Tenaga itu bener-bener udah kerasa udah habis, dan kayaknya ini butuh asupan makanan lah.
Nah, sampai di pos 4 itu sekitaran jam 5 atau setengah 6 lah. Nah, ketika sampai di pos 4 mumpung ada sumber air, ya udahlah kami ubah plan. Rencana saya adalah pos 4 istirahat sebentar, ngisi air, nanti langsung tembak ke arah puncak. Kita baru langsung bikin camp di puncak, langsung masak. Tapi karena memang tenaga udah banyak yang habis dan udah lapar semua, dan ini udah malam, udah jam makan ya, sekitar jam setengah 6, jam 6-an lah itu kami mulai masak. Pos 4 itu toh ada sumber air yang turun dari atas tebing. Jadi saya coba nerapin berbagi beban lah. Jadi kayak misalnya perbekalan itu nanti ada yang saya khususkan siapa yang bawa perbekalan, dan perbekalan itu saya pecah. Lagi masak makan malam. Nah, kami mulai berangkat dari pos 4 itu, selesai beres-beres, setelah makan itu, setelah packing-packing lagi itu sekitar jam 8 lebih dikit lah. Udah jam 8 malam, ini udah selesai makan di pos 4, karena memang tujuan akhirnya adalah menuju ke puncak. Jadi ini langsung gas cabut ke puncak, jadi nanti di puncak tinggal bikin tenda sama tinggal ngopi-ngopi atau nyantai aja. Jadi ya ibaratnya makan di pos 4 itu mungkin untuk ngisi tenaga untuk perjalanan ke puncak. Selain yang utama fisik dan kesehatan dijaga, yang selanjutnya adalah gear atau peralatan. Harus wajib trekking pole. Soalnya dari pos 4 ke puncak itu terjal sekitar 45 derajat. Jangan persiapan fisik seminggu sebelumnya, kayaknya kurang lah ya. Paling singkat itu mungkin sebulan sebelumnya, mulai dari mungkin latihan kardio seperti lari, bersepeda. Juga jangan lupa latihan beban, misalnya itu kan juga bisa melatih otot-otot kita untuk ketika mendaki, misalnya dalam mendaki saat posisi membawa beban, terutama latihan kaki, terus latihan otot pundak dan punggung juga itu penting sih. Intinya latihan fisik itu penting lah, harus benar-benar siapkan. Dan akhirnya kami baru benar-benar sampai di puncak itu jam 9 lebih, hampir jam 10 lah, mungkin selisih sekitar 13 menit atau 15 menit sebelum jam 10. Kota Bengkayang, guys. Sebenarnya hampir mirip ke Gunung Bawang ya, ke puncak Gunung Bawang yang orang sering bilang itu Bawang Peak atau ya Bawang Peak. Itu hampir mirip karena masih dalam satu rangkaian. Dari Bawang bisa kelihatan puncak Siri, dari Siri bisa kelihatan puncak Bawang. Yang perlu diperhatikan yang pasti, yang jelas ya, di mana-mana tuh kalau untuk mendaki itu manajemen perjalanan sih menurut saya. Perbekalan, peralatan, terus planning waktu penting sih, karena kalau nggak kayak gitu bakal kacau. Nah bayangin aja udah di plan itu masih banyak meleset, apalagi kalau kita nggak ngeplan. Makanya beberapa bulan sebelumnya pendakian ini memang udah saya siapin, saya udah kontak-kontakan guide-nya juga. Setiap pendakian bagi saya itu seru sih, itu sih seru, intinya gitu. Tapi kalau mau ditanya khususnya ke Siri yang berkesan apa ya, karena ini ya terutama di puncaknya itu
masih kelihatan lebih asri ya, lebih rimbun gitu. Jadi masih banyak pohon-pohon, tanaman-tanaman, terus pos-posnya itu juga keren sih, seperti pos 4 itu tebing tuh keren, sumber airnya juga melimpah juga itu. Dan di pos 1 itu kerennya itu dia air terjunnya bagus, lumayan besar itu sih. Dan yang jelas salah satu yang berkesan adalah bisa pergi mendaki bersama teman-teman yang menurut saya menyenangkan sih. Jangan lupa ketika sudah di atas puncak, sampahnya jangan lupa dibawa sampai ke bawah. Jangan lupa menjaga kebersihan. Kita menjaga kebersihan dulu. Habis kebersihan, kan tidak mungkin kalau ada tempat dah kotor, mungkin pengunjung pun, dan juga di mana-mana aturan kalau udah bersih pasti dikunjungi orang. Kalau tempat dah kotor itu memang tidak bisa dikunjungi lagi. Jadinya siagakan sampah, terutama sampah itu ada. Ya teman-teman mendaki seri, nanti kalau sampahnya jangan dibuang ke atas, kalau bisa dibawa turun lagi. Soalnya kan buat itu lingkungannya biar tetap terjaga juga kan. Untuk tujuan utama ke Siri ini sebenarnya karena alasan penasaran ya. Saya waktu di tahun 2023 itu pernah mendaki ke Bawang lewat jalur Madi, di desa Madi juga. Terus dengar dari salah satu guide itu katanya ada juga puncak Siri yang bisa didaki tapi jalurnya beda. Akhirnya udah saya siapin lah dari akhir Oktober untuk pendakian ke Siri ini. Awalnya dari penasaran. Nah makanya saya pengen coba 2 hari 1 malam ini kira-kira bisa nggak ya? Ya ternyata bisa sih.